Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kaum muslimin, pemirsa di mana saja berada, terutama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bermuzakarah tentang ayat-ayat Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Toha ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin yang berbahagia, ini ayat sangat pendek sekali, ayat yang ke-14 ini. Tetapi bila mana kita uraikan, kita dalami, maka pemahaman ayat ini sangatlah panjang sekali, dan untuk memahaminya butuh waktu yang cukup lama dan butuh kepada hati yang salim, hati yang selamat. Allah mengatakan, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan hanya aku, kata Allah. Fa'budni, maka Allah memerintahkan, sembahlah aku. Kemudian wa aqimis shalah li zikri, dan dirikalah salat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, di dalam ayat ini jelas dan nyatalah bagi kita bahwa Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak disembah, tidak ada Tuhan yang maha agung, tidak ada Tuhan yang maha gagah, melainkan hanya Allah, melainkan hanya diri Dia, kata Allah Ta'ala. Maka seyogyanya lah kita selaku hamba. Untuk apa? Yang pertama, fa'budni, menyembah kepada Allah. Yang kedua, waqimis sholah, dan dirikalah sholat, li zikri, untuk mengingat kepada Allah. Di dalam ayat ini ada dua kosakata yang sangat dalam dan memiliki makna yang berbeda. Yang pertama, makna fa'bud, menyembah. Jadi antara sembah dengan solat adalah dua hal yang berbeda. Karena di dalam ayat ini, setelah lafaz fa'budni, maka dipisahkanlah dengan lafaz aqimis shalah, itu dipisah dengan waw ataf, pembeda kalimat selanjutnya dengan kalimat terdahulu. Jadi antara fa'bud dengan aqimis shalah memiliki arti yang berbeda, maka Allah memerintahkan kepada kita untuk menyembah kepada Dia. Fa'budni, maka sembahlah aku. Nah, kaum muslim yang berbahagia,
Kalau lafaz yang kedua aqimis sholah, dirikan sholat, semua kita sudah mungkin sebagai muslim telah melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam. Bahkan kita kerjakan sholat-sholat sunnah yang lain. Kita kerjakan. Kalau sholat adalah suatu perkataan atau perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sekarang apa itu sembah? Ini sangat perlu sekali kaum muslimin berbagi. Karena kalau kita tidak mendalami atau tidak memahami makna sembah, maka solat yang kita lakukan tidak akan terasa nikmat atau lezat kita laksanakan. Karena kenapa kaum muslim yang berbahagia? Karena solat itu kuncinya adalah memahami hakikat sembah. Siapa sebenarnya yang kita sembah itu? Jangan-jangan sama kita dengan orang yang menyembah berhala. Kenapa tidak? Kaum muslim yang berbahagia. Ketika orang-orang yang menyembah berhala, kasirun minan nas huwa ya'budu ilal asnam. Banyak manusia yang menyembah kepada berhala. Ada Lata, ada Uzza, dan lain sebagainya. Patung yang mereka bikin, itulah yang mereka sembah. Akankah kita mau sama dengan mereka? Kalau kita tidak memahami makna sembah, maka sama saja nanti kita dengan orang-orang yang menyembah berhala. Coba tengok. Kita semua menghadap, ketika sholat kita menghadap ke arah kiblat, yaitu batu yang tergantung di Mekah Al-Mukarramah yang bernama Hajar Aswad. Itu adalah batu. Kalau kita tidak mengerti makna sembah, kalau hanya mengandalkan kita menghadap wajah kita ke arah batu yang ada di Ka'bah sana, kalau itu yang kita gambarkan, kalau hanya itu yang kita arahkan, berarti kita orang yang tergolong syirik. Hadapkan wajah ke arah kiblat, pandangan mata ke tempat sujud, pandangan hati kita kemana. Nah, ada 3 posisi kita di dalam melaksanakan sholat. Jadi untuk mendapatkan kenikmatan sholat, untuk mengerti hakikat sholat, maka perlu terlebih dahulu kita memahami apa hakikat sembah. Siapa sebenarnya yang akan kita sembah? Nah, untuk memahami hakikat sembah ini, maka perlulah terlebih dahulu kaum muslim yang berbahagia, kita mengenali hakikat diri kita. Karena kalau kita tidak mengenali diri kita, maka di sana kita selama-lamanya tidak akan mengenal hakikat sembah. Itulah yang dikatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Wa man arafa rabbah fasadal jasad. Barang siapa yang mengenali dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Dan barang siapa yang sudah mengenal Tuhannya, maka hancurlah jasad. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin memahami makna ilmu sembah ini, maka perlu terlebih dahulu kita mengetahui hakikat diri kita. Siapa sebenarnya diri kita ini? Maka di dalam kaidah ilmu mengenal diri, diri itu dibagi atas 3. Yang pertama, diri tubuh yang kasar. Inilah jasad kita. Yang kedua, diri tubuh yang batin. Apa itu diri tubuh yang batin? Diri tubuh yang batin adalah nyawa pada kita. Ada orang yang mengatakan ruh namanya. Ada yang mengatakan sir itu namanya. Bermacam-macam namanya. Kita ambil saja namanya pada kesempatan ini adalah ruh kita.
jasad tanpa ada ruh, maka jasad kita tiada berfungsi. Ketika ruh ada di dalam jasad, maka mata bisa memandang, telinga bisa mendengar, tangan bisa bergerak. Seluruh organ-organ tubuh kita ini akan berfungsi bila mana ada nyawa di kandung badan. Semua kita sepakat akan bergeraknya diri tubuh yang kasar bila ada ruh atau nyawa di dalam tubuh kita saat sekarang. Jadi itulah yang dikatakan diri yang batin, yang bernama ruh. Selama ini kita hanya mengerti dengan diri tubuh kita yang kasar, yang hari-hari kita hiasin, wajah dikasih bedak, tangan dan lain sebagainya kita dandanin. Kita hanya terpesona dengan diri tubuh yang kasar, tanpa kita mengerti siapa sebenarnya diri tubuh yang batin ini. Diri tubuh yang batin ini adalah rahasia Allah. Yang dengan dialah sebab menjadi bergeraknya diri yang kasar ini. Faiza sawaituhu wa nafakha fihi min ruhi, tatkala telah sempurna kejadian tubuh ini, maka Allah tiupkanlah ruh ke dalam jasad ini. Apakah kita sudah mengetahui? Masih banyak di antara kita yang tidak mengerti dengan rahasia Allah yang ada di dalam diri kita. Bagaimana mau mengerti sedangkan kita tidak mencari ilmu tentang diri kita? Kemudian yang ketiga adalah diri sebenarnya diri. Diri tubuh yang kasar, inilah jasad kita. Diri tubuh yang batin, itulah nyawa kita. Diri sebenarnya diri adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bergeraknya diri yang kasar karena nyawa kita, dan bergeraknya nyawa karena kuasanya Allah Ta'ala. Jadi antara diri kita dengan ruh, jasad kita dengan ruh saat sekarang ini tidak bisa dipisahkan. Sekarang antara ruh dengan Allah, bagaimana? Antara ruh kita dengan Allah Ta'ala sangatlah dekatnya. Kaum muslimin berbahagia. Bahkan dikatakan Allah sangat dekat, min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher kita. Ini maknanya adalah yang ada di urat leher itu hakikatnya adalah nyawa kita. Allah sangat dekat dengan keberadaan ruh kita. Kaum muslim yang berbahagia. Jadi untuk memahami makna sembah, Allah mengerti hakikat diri. Diri kasar tak bisa mengangkat takbir kalau tidak ada nyawa di dalam tubuh. Nyawa tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau bukan karena kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaum muslimin berbahagia. Hakikat sembah itu adalah menghantarkan iktikad kita kepada zat yang maha memiliki iktikad. Mengembalikan kembali kekuasaan kita kepada zat yang maha punya kuasa. Menyerahkan kembali kepemilikan kita kepada zat yang memiliki kepemilikan, sehingga terpatrilah dalam satu kalimat, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Maka disitulah nanti kaum muslim berbahagia. Kalau sembah sudah kita dapatkan, ilmu sembah sudah kita paham, maka akan lezatlah solat yang kita laksanakan. Baru sempurna inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena di dalam pengajian diri ini kaum muslimin berbahagia,
ada sifat yang perlu kita pahami, yang namanya sifat ma'ani. Sami, basir, kalam, kudrat, iradat, hayat, ilmu. Kita punya sami, hakikatnya sami adalah Allah yang maha memiliki sami. Kita memiliki basir, hakikatnya basir, Allah lah yang memandangkan kita. Kita punya kalam, Allah lah yang memberikan kekuasaan untuk kita bisa berucap. Sami, basir, kalam, kudrat, kekuasaan yang ada dalam diri kita hari ini adalah kekuasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iradah untuk berkehendak adalah kehendak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sami, basir, kalam, kudrat, iradat, hayat yang ada di kandung badan kita hari ini adalah hayat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu, pengetahuan yang kita miliki adalah milik Allah sama sekali. Maka wajarlah kaum muslimin berbahagia. Orang yang memahami hakikat diri, maka keputusan ilmunya adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya upaya melainkan hanya daya upaya Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna sembah kaum muslimin berbahagia. Bila mana ini sudah kita dapatkan, maka insya Allah kita akan menunaikan salat dengan nikmat. Makna daripada sembah berbeda dengan makna salat, tetapi tujuannya nanti akan bergandengan antara sembah dengan salat. Sembah nak sampai kepada Allah, salam nak kembali kepada Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa memahami akan hakikat sembah dan hakikat salat khusyuk wal khudu. Demikianlah kaum muslimin berbahagia. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.